wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila amma ba'du. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat, yakni nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang kita cintai ini, tempat yang mudah-mudahan senantiasa turun maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pahala Lailatul Qadar, juga kita segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini malam ke 26. Tinggal beberapa hari lagi kita ditinggal pergi oleh bulan yang kita cintai, bulan Ramadan. Namun yang perlu kita ingat bahwa Ramadan itu adalah madrasah, adalah sekolah bagi kita, yang mengajarkan para orang-orang yang belajar di dalamnya tentang bagaimana melawan hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu terdiri dari beberapa unsur. Sebagaimana kata Imam Ghazali, manusia terdiri dari 4 perkara sifat. Sifat manusia yang pertama adalah sifatul bahaim, sifat binatang ternak. Lalu sifat yang kedua adalah sifatus siba', sifat hewan buas. Lalu yang ketiga, manusia memiliki sifat sifatus syayatin, sifat syaitan. Lalu yang keempat, manusia memiliki sifatul malaikah. Dan 4 hal ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan dalam tubuh manusia agar ini manusia mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Nah, kita sebagai seorang manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatur 4 sifat ini dan bukan diatur oleh 4 sifat ini. Berapa banyak orang yang kita dapatkan mereka terkuasai dengan sifat kebinatangannya, rakus, serakah, hanya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Itu adalah sifat binatang. Lalu sifat yang kedua, sifat sibai, sifat hewan buas, suka berkelahi, suka berdebat, suka perang dan sebagainya. Ini adalah sifat sibai. Lalu yang ketiga, sifat syaitan, sifat syaitan, suka menipu, suka ingkar janji dan sebagainya. Nah, namun 3 sifat ini adalah sifat yang bermanfaat jikalau kita arahkan pada yang sebenarnya. Kita nggak bisa yang namanya kita nikah tanpa sifat binatang. Kalau kita menikah sama seseorang pasti sifat binatang kita keluar. Wahada khair, ini sifat yang baik. Begitupun kita tidak bisa perang tanpa sifat sibai. Ya, kalau bahasa katanya orang mau perang, kalau mau nusuk orang bilang misi, ya, misi paha, nggak bisa. Kita bisa nusuk orang, kita bisa perang dan sebagainya kalau kita menguasai sifat sibai ini. Lalu yang ketiga, sifat syaitan, ya, sifat bagaimana kita berstrategi, bagaimana kita bersiasat, ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah bercerita, ada seseorang sahabat lagi makan dengan Rasulullah SAW. Di tengah makannya ini orang lupa baca bismillah. Lantas Nabi mengabarkan, ya fulan, ente belum baca bismillah tadi. Itu jin makan bareng sama ente, setan makan bareng sama ente. Lalu kemudian orang tersebut membaca apa? Bismillah. Ketika baca bismillah, itu setan yang tadi makan muntah dan memuntahkan isi makanannya. Ya, sekarang kita bisa gak ngerjain setan? Bisa. Gimana cara ngerjain setan? Buka puasa nggak, jangan baca bismillah. Ntar pengen selesai baru apa? Baca bismillah. Udah muntah belum minum lagi setannya. Nah, ini sifat, 4 sifat ini adalah 4 sifat yang mesti kita kuasai. Dengan apa kita menguasai 4 sifat ini? Yaitu dengan cara bisyam. Ada yang nanya, Ustadz, bedanya saum sama siam apa sih? Kebetulan saya punya pesantren Markazul Lughah, ya, tempat orang belajar bahasa Arab. Apa sih bedanya saum dengan siam? Ya, kita sering keder kadang-kadang ya, kalau bahasa Betawinya keder. Bingung, apa sih saum sama siam? Ane lagi saum nih, apa ane lagi siam? Kata ulama bahasa menjelaskan bahwasanya saum bermakna menahan segala sesuatu, baik nahan bicara atau nahan mendengar atau nahan makan, itu namanya saum.
Adapun siam itu hanya khusus untuk menahan makan dan minum saja. Jadi yang lebih tepat apa? Siam. Makanya Allah berfirman kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus shaum. Ya. Itu dari segi bahasa. Maka oleh karena itu tujuan puasa adalah bagaimana kita mentarbiah sifat-sifat kita, mentarbiah nafsu kita. Kalau kata orang tasawuf, nafsu itu terbagi 7 tingkatan. Dan kita masih berada di nafsu yang paling bawah, yaitu nafsu ammarah bisu. Di mana Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu selalu memerintahkan orang kepada yang buruk-buruk. Ini nafsu kita. Ya. Lalu kita tingkatkan dengan cara kita berpuasa. Naiklah ke nafsu yang berikutnya, nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Dalam surat Al-Qiyamah, ya. La uqsimu bin nafsil lawamah. Apa makna nafsu lawamah? Nafsu yang suka mencela. Kalau kita berbuat salah, ini nafsu mencela. Ente gimana? Kalau kita berbuat baik, ini nafsu. Ya kalau kita luput berbuat baik, dia juga mencela kita. Naiklah ke nafsu yang ketiga, namanya nafsu mulhamah. Nafsu yang mendapatkan ilham dari Allah. Naiklah kita ke nafsu yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Naiklah kita yang kelima, ya, nafsur radiyah. Naiklah nafsu yang keenam, nafsu mardiyah, sampai nafsu yang paling sempurna, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Inilah nafsu para anbiya wal mursalin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini kita sekarang sedang meniti jalan dan merubah bagaimana nafsu kita yang senantiasa memerintahkan yang buruk menjadi nafsu yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu, bagaimana dahulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suatu saat sedang berperang melawan kaum kufar. Di tengah perangnya, ketika Sayyidina Ali sudah berhasil menjatuhkan lawannya, lalu kemudian fabasaqal kafir ala wajhi Ali. Ketika hendak ditusuk dibunuh, orang kafir itu meludahi wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Famasaka an qatli hadzal kafir. Sayyidina Ali tidak jadi membunuh orang kafir ini. Lalu orang itu bertanya, ya Ali, limadza lam taqtulni? Kenapa kau tidak bunuh saya? Walau itu mungkin buat engkau ya Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Uridu an aktulaka li ajlillah wala uridu an aktulaka li ajli nafsi. Aku ingin membunuhmu karena Allah, bukan ingin membunuhmu karena hawa nafsuku. Ketika kau tadi, ya, belum meludahiku, aku pengen membunuh kau karena Allah. Namun ketika engkau meludahi wajahku, aku marah. Aku takut aku membunuh bukan karena Allah, tapi karena kemarahanku Allah. Shallu ala Muhammad. Wa hadza akhlaqus salafis salih. Beginilah akhlak para salafun salih kita. Mereka yang sudah mampu dan sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bisa memilih manakah perbuatan yang karena Allah dan manakah perbuatan yang bukan karena Allah. Nah, ini adalah tarbiyah Ramadan. Kemudian Sayyidina Ali punya anak bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain punya anak yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Digelari As-Sajjad karena setiap malamnya beliau sholat 1000 rakaat. Jangan gambarkan bagaimana beratnya, karena orang yang sudah merasakan cinta tak pernah merasakan berat. Ya. Ulama berkata, "Waman kana yuridu harthad dunya, waman kana yuridu harthal akhirah, ya, nazid lahu fi harsi." Siapa orang yang niat ibadahnya karena Allah, maka Allah tambahkan. Jadi alhamdulillah Bapak hadirin sekalian, kalau kita sudah melaksanakan ibadah dengan istiqomah, entar lama-lama Allah tambahkan. Yang tadinya sholat tarawihnya 11, besok 20, nambah lagi dengan qiyamul lailnya jadi 30 jadi 40 jadi 100 bahkan sampai 1000. Tapi itu semua taufik dari Allah. Nah, ini Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Suatu hari kharaja minal masjid, beliau keluar dari masjid ba'da shalah, setelah sholat. Faja'a rajulun yasubbuhu, datang seseorang mencela beliau.
Ya Ali, anta fasik, anta kafir, anta munafik. Kira-kira kalau kita yang dikata begitu marah nggak? Baru keluar masjid tiba-tiba dikata-katain, dimaki-maki, dibilang kafir lah, dibilang fasik, dibilang munafik. Kadang kalau di Facebook aja, ya kita di komen tuh, ngomong doang, marah kita. Ini ngomong langsung di depan mata beliau. Tapi Al-Imam Ali ketika beliau dicela, dikata-katain, dimaki-maki oleh orang tersebut, beliau berkata, ya fulan, ma hajatuka ilayya. Ente butuh apa sama ana? Subhanallah. Orang yang dicaci malah menawarkan bantuan. Fabaka dzarikar rajul, nangis orang tersebut. Nangis, kenapa nangis? Ya Allah, udah saya kata-katain, bukannya balas ngatain malah nanya kebutuhan saya. Nangis terharu dengan akhlaknya cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kemudian dia berkata, ya Imam Ali, maafin saya, tadi di Jungsalan sana ada orang yang menawarkan saya kalau saya bisa membuat engkau marah, dia akan ngasih saya uang ribuan dirham. Oh gitu, jadi ente butuh duit, ya udah sini nih dikasih duit. Allah, makin bertambah nangis lagi itu orang. Kenapa? Karena kebaikan dan akhlak daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sampai orang tersebut berkata, wallahi innaka la dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, engkau benar-benar keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwasanya barometer puasa kita berhasil atau tidak berhasil bukan dilihat dari menangnya kita berpuasa, tidak makan tidak minum sampai sore, bukan dilihat dari mungkin THR kita yang turun ya, tapi puasa kita berhasil atau tidaknya dari bagaimana kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Maka tujuan puasa sebagaimana dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Ada 3 ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam Quran. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Itu ciri orang bertakwa. Jadi kalau sekarang saat ini senang maupun sulit kita tetap bersedekah. Nah, nanti setelah Ramadan masihkah kita bisa bersedekah dalam keadaan senang maupun susah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaidz, orang yang bertakwa suka menahan marahnya. Bukan marahnya nggak ada, bukan, menahan marah ya. Sebagian orang mengatakan katanya kalau orang nahan marah tuh nggak marah lagi. Justru orang kalau nggak punya marah, ini bukan orang namanya, patung namanya, digampar diem ya. Ditonjokin diam. Justru orang-orang soleh, orang-orang yang bisa ini, ya kadhiminal ghaidz, mereka menahan marahnya. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikisahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, suatu hari beliau punya pembantu, kalau dulu namanya budak, gulam. Itu pembantunya lagi bawa besi panas. Tiba-tiba itu besi tidak sengaja jatuh menimpa daripada anaknya, salah satu anak kecilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah terkena besi panas tersebut, anak tersebut meninggal di tempat. Kalau kita jadi orang tua anak tersebut, apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan kepada budak tersebut? Wah, semua pasti keluar, kebun binatang, kebun raya Bogor semua tuh. Tapi Sayyidina Ali tidak keluar kalimat sepatah kata pun, kecuali beliau katakan, ya gulam, anta hurrun liwajhillah. Ya gulam, engkau sekarang sudah kubebaskan karena Allah. Allah. Sallu ala Muhammad. Bukan cacian yang keluar, bukan makian yang keluar, tapi kalimat-kalimat indah yang muncul dari hati yang mulia. Karena isi air teko kita tidak tahu, setelah kita tahu baru kita menuangnya. Artinya kita gak bakal tahu bagaimana isi dalam air teko, tapi kita bisa tahu setelah kita tuang. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana hati kita? Lihat apa yang diucapkan oleh lisan kita. In kana khairan, jikalau yang kita ucapkan baik, insya Allah tanda hati kita baik. Wa hadza akhlaqu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu para orang-orang terdahulu mereka beriadoh,
bermujahadah, berlatih bukan hanya Ramadan saja. Ya. Ada kisah dulu ada seseorang ulama bernama Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Punya istri, su'ul adab. Lakinya ulama, istrinya su'ul adab sama suami. Saking nggak punya adab sama suami dan saking sabarnya si suami tadi, itu si istrinya yang bernama Zainab sering naikin lakinya. Kalau sekarang main kuda-kudaan. Ya, Fadol himar, dia jadi keledai lakinya. Jadi kuda, bininya naikin. Allah, antum bisa bayangkan betapa hinanya seorang suami ketika dipermainkan oleh istrinya. Hayo, kata bininya begitu. Lakinya jalan tuh. Allah. Tapi beliau sabar. Sebagai suami apa? Sabar. Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berjalan di tengah pasar di Mesir. Di sana ada seorang wali min aulaillah namanya Syekh Ali Al-Khawas. Tapi Syekh Ali Al-Khawas ini orang kenal wali tapi nggak pernah belajar, nggak pernah kuliah, nggak pernah nyantri, nggak pernah ngaji. Pokoknya orangnya orang kenal wali aja, orang soleh. Kalau minta air kabul, doa kabul dan sebagainya. Tapi ini Syekh Abdul Wahab nggak percaya karena beliau akademisi, belajar di Al Azhar, beliau ulama, ngaji dan sebagainya. Nggak percaya ini adalah wali, nggak percaya. Sampai kemudian beliau mendatangi Syekh Ali Al-Khawas, beliau nggak banyak kalam. Syekh Ali Al-Khawas langsung buka pembicaraan dengan Syekh Abdul Wahab dengan kalimat, ya himar Zainab, wahai keledainya si Zainab. Syekh Ali Al-Khawas tahu, padahal buta, tidak bisa melihat, tapi bisa tahu bagaimana kebiasaan setiap hari istrinya Syekh Abdul Wahab terhadap Syekh Abdul Wahab itu sendiri. Ya himar Zainab. Tuh. Lantas kaget, kok tahu ini? Lantas bergurulah ia dengan Syekh Ali Al-Khawas. Subhanallah, sabar. Wahada akhlak Rasulullah, ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka inilah yang dimaksud ya, dengan tarbiyatul Ramadan, dengan didikan Ramadan, mengeluarkan orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, yang bisa menahan marahnya. Lalu yang ketiga, ya, orang bertakwa dicirikan dengan wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Nah, maka ini tiga ini terhimpun. Kalau kita lebaran, tiga-tiganya ada. Orang lebaran, ada gak yang sedekah? Nah, ada yang sedekah banyak. Anak-anak bocah kadang udah ngarep-ngarepin itu. Ya kita udah nyiapin duit recehan, bagi sarang atau ada yang udah gedean dikit mintanya gocap. Sekarang keluar duit baru 75 nih. Wah, kudu nyetok lagi nih kita 75 nih. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Kita diperintahkan ketika lebaran kudu menahan marah. Ya kadang-kadang begitu. Wah, musuh kita pengen salaman, masih marah. Enggak salaman, enggak enak. Udah paksain, tahan marah. Insya Allah kalau tangan kita sudah berjabat tangan dengan tangan orang yang memusuhi kita, insya Allah yadhabul ghil, hilang kebencian di hati kita. Makanya Nabi ya perintahkan kita tuh kalau bisa sholat ya kita jangan pilih-pilih siapa sebelah kita. Mohon maaf ya, walaupun udah jaga jarak begini kadang-kadang masih suka juga pilih-pilih. Ah dia lagi di sono, ogah gue pindah ke sini. Pernah gak ngerasa gitu? Oh dia lagi di sono, pindah ke sini. Nah ini nih yang bikin persaudaraan makin luntur. Walaupun udah jaga jarak, tapi jangan pilih-pilih siapapun sebelah kita, saudara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan di Idul Fitri nanti kita saling memaafkan orang. Wal afina anin nas. Kalimat an-nas adalah lafaz yang ya, mujmal, lafaz yang umum. Artinya apa? Siapa orang? Siapa aja. Siapapun orang tersebut, baik kita suka maupun enggak, baik kita marah maupun enggak, semua kita maafkan. Bahkan Sayyidatuna Aisyah mengajarkan kita, kalau kita pengen tidur, maafkanlah kesalahan orang lain. Nah inilah 3 ciri orang yang bertakwa yang disifatkan dalam surat Al-Imran. Yang pertama adalah mereka orang yang berinfak, baik senang maupun susah. Yang kedua, mereka adalah orang yang menahan marah. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Ini merupakan tarbiyah Ramadan yang mudah-mudahan kita bisa bawa setelah kita lulus dalam akademisi
Ramadan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon doanya buat para jamaah semua, buat kita semua, buat negeri kita. Semoga Allah angkat musibah ini. Allah berikan kesehatan buat kita. Zahiran wa batinan, juga Allah sehatkan orang-orang tua kita yang mungkin di kampung belum kita tengokin. Semoga Allah panjangkan umurnya biar kita bisa berjumpa dengan mereka semua. Allah berikan rezeki kepada kita yang halal, yang barokah, yang berlimpah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada guru kita Al-Ustaz Haji Ahmad Al-Farizi, mengingatkan kita bahwa di bulan suci ini, di bulan tarbiyah, bulan suci Ramadan, harapan kita satu-satunya adalah harapan tertinggi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan predikat manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa informasi sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam hari ini. Pertama, kami sampaikan sirkulasi keuangan syiar dakwah Ramadan 1442 Hijriah Masjid Raya Al-Ittihad. Saldo semalam sebesar Rp19.815.400. Pemasukan tromol tarawih semalam Rp3.878.300. Pemasukan infak itikaf pada malam ke-24 dan malam ke-25 Rp3.271.000, sehingga total penerimaan plus saldo yaitu Rp26.964.700. Adapun pengeluaran untuk kegiatan salat tarawih, kegiatan ta'lim di bulan suci Ramadan, kegiatan buka puasa bersama yaitu sebesar Rp6.748.400, sehingga saldo kas pada malam hari ini Rp20.216.300. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah, khususnya juga kepada para donatur. Semoga apa yang disampaikan